Kita sering mikir kalau kerajaan besar itu lahir dari kemenangan yang gemilang kan? Tapi, gimana kalau saya bilang salah satu imperium terbesar di Nusantara ini justru lahir dari abu kekalahan? Betul, dari sebuah pengkhianatan yang kemudian memicu strategi paling cerdik dalam sejarah kita. Nah, ini dia inti ceritanya. Kisah tentang Raden Wijaya, seorang pangeran yang kehilangan, ya, segalanya. Tapi dia berhasil mendirikan sebuah imperium bukan dengan kekuatan mentah loh, tapi dengan strategi yang luar biasa cerdik. Ini adalah kisah tentang bagaimana kelemahan justru bisa jadi senjata paling kuat. Oke, jadi cerita ini kita mulai dari titik paling rendah. Bener-bener titik nol. Sebuah kehancuran total yang terjadi cuma dalam satu malam. Dari titik inilah, sebuah imperium besar akan lahir. Coba dibayangin, dalam satu malam aja kerajaan Singasari yang begitu perkasa lenyap. Lenyap begitu saja. Raja Kertanegara yang notabene mertua Raden Wijaya terbunuh. Istananya dibakar sampai habis. Terus Raden Wijaya sendiri gimana? Tiba-tiba dia jadi buronan di negerinya sendiri. Kebayang nggak? Seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Sekarang, coba deh kita posisikan diri kita di sana. Kerajaan kita tinggal puing-puing, raja kita tewas, dan kita diburu. Kira-kira apa yang bakal kita lakuin? Melawan balik atau kabur jauh-jauh? Nah, Raden Wijaya ini memilih jalan yang sama sekali nggak terduga. Jawabannya ternyata bukan perlawanan, tapi kesunyian. Ya, kesunyian. Kita masuk babak kedua nih, taktik hutan sunyi. Sebuah strategi yang bisa dibilang menentang semua logika kepahlawanan pada umumnya. Jadi, bukannya angkat senjata, Raden Wijaya malah melakukan 3 langkah yang super brilian. Pertama, dia singkirkan dulu egonya, terus pura-pura menyerah sama musuhnya, Jayakatwang. Kedua, dia minta diasingkan. Dan minta tempatnya di mana? Di hutan tarik, sebuah lahan yang dianggap nggak berharga sama sekali. Ketiga, dengan sabar, dia minta izin buat bangun desa kecil di sana. Gila kan? Dia menukar pedangnya dengan kesabaran. Dan dari pengasingan inilah lahir sebuah nama yang legendaris. Jadi ceritanya pas para pengikutnya lagi buka lahan di hutan itu, mereka nemuin buah namanya maja. Dan rasanya pahit banget. Nah dari situlah mereka menamai desa baru itu Majapahit. Buah maja yang pahit. Keren ya, sebuah nama yang lahir dari kepahitan, tapi ditakdirkan buat jadi sesuatu yang luar biasa agung. Sambil pura-pura kalah, Raden Wijaya ini diem-diem membangun basisnya, nungguin kesempatan yang pas. Dan takdir pun menjawab doanya. Tapi jawabannya datang bukan dari Jawa, melainkan dari seberang lautan. Sebuah peluang yang sama sekali nggak terduga, sebentar lagi akan mendarat. Dan tiba-tiba, boom, cakrawala di kejauhan penuh sama layar kapal. Bukan sembarang kapal, ini armada raksasa dari dinasti Yuan Mongol. Bisa dibilang kekuatan militer terkuat di dunia saat itu. Mereka mendarat di Jawa atas perintah langsung dari siapa? Dari sang penguasa legendaris, Kubilai Han. Tapi ada satu ironi besar di sini. Misi pasukan Mongol ini sebenarnya apa sih? Mereka datang buat menghukum Raja Kertanegara, karena dulu pernah menghina utusan Mongol. Masalahnya mereka nggak tahu kalau target mereka itu udah tewas, dibunuh sama Jayakatwang. Dan disinilah, di tengah kebingungan ini, Raden Wijaya melihat sebuah peluang. Bukan cuma peluang, tapi peluang emas. Nah, disinilah permainan catur tingkat tinggi dimulai. Raden Wijaya nggak akan ngelawan mereka satu persatu. Nggak, dia bakal bikin mereka saling hancur. Kita masuk ke babak 4, mengadu 2 raksasa. Coba kita bayangkan lagi papan caturnya. Di satu sisi, ada pasukan Mongol yang datang buat balas dendam. Di sisi lain, ada kerajaan Kediri pimpinan Jayakatwang, si perebut tahta. Dan di tengah-tengahnya siapa? Raden Wijaya. Dia bukan bidak, bukan pion, tapi dia adalah sang dalang yang siap menggerakkan semua bidak raksasa ini. Rencananya ini licik api jenius. Gini langkahnya. Pertama, Raden Wijaya datengin pasukan Mongol. Dia nawarin diri jadi sekutu buat ngehancurin Jayakatwang. Pasukan Mongol ya jelas setuju dong. Dan bener aja, Kediri berhasil ditaklukkan. Tapi, pas pasukan Mongol lagi asik-asiknya ngerayain kemenangan, saat mereka lengah, celup, Raden Wijaya melancarkan serangan kejutan. Dia berbalik nyerang sekutunya sendiri. Hasilnya luar biasa kan? Cuma dalam satu rangkaian gerakan, dia berhasil nyingkirin 2 musuh besar sekaligus. Jayakatwang, si perebut tahta,
Kalah, pasukan Mongol yang udah capek dan nggak nyangka bakal diserang berhasil diusir balik ke laut. Clean sweep! Jalan menuju tahta sekarang terbuka lebar. Oke, jadi dengan kedua musuh utama udah nggak ada, jalan menuju kekuasaan akhirnya terbuka. Inilah puncak dari perjalanannya. Sebuah tahta yang dia raih bukan dengan adu kuat, tapi ya dari tipu muslihat yang cerdas. Coba ingat lagi deh, kita mulai cerita ini dari mana? Dari seorang buronan di tengah hutan kan, yang nasibnya itu benar-benar di ujung tanduk. Dan sekarang, lihat transformasinya. Dari seorang pengungsi, seorang buronan, dia jadi pendiri salah satu imperium terbesar yang pernah ada di Nusantara. Majapahit. Tepatnya di tahun 1293, Raden Wijaya resmi dinobatkan sebagai raja pertama Majapahit. Gelarnya Kertarajasa Jayawardana. Sebuah dinasti baru pun lahir. Lahir dari apa? Dari kecerdikan, kesabaran, dan ya, tipu muslihat. Tapi cerita ini tuh lebih dari sekedar perebutan kekuasaan loh. Ini adalah sebuah warisan strategi yang relevan sampai kapanpun. Yuk, kita ambil pelajaran dari sang pendiri Majapahit ini. Dari kisah Raden Wijaya ini, kita bisa belajar beberapa prinsip penting. Pertama, bertahan hidup itu kadang jauh lebih penting daripada serangan frontal. Kedua, kecerdikan itu bisa banget ngalahin kekuatan kasar. Ketiga, kesabaran itu senjata strategis yang dahsyat. Dan yang paling penting nih, kerajaan terbesar pun bisa lahir dari fondasi yang paling sunyi dan kelihatannya sederhana. Jadi Raden Wijaya itu nggak menciptakan Majapahit dengan pedang yang terhunus. Enggak, dia menanam benihnya di dalam hutan, di dalam tipu muslihat, dan di dalam kesabaran. Dan ketika waktunya udah pas, kerajaan itu bangkit dengan sendirinya. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa kekuatan sejati itu nggak selalu tentang siapa yang teriak paling kencang, tapi seringkali tentang siapa yang bisa menunggu paling sabar.